jumpa lagi dengan kita di Kita Channel Sharing Kuy. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang lagi viral dan masih hangat banget diperbincangkan, yaitu tentang kelanjutan kasus penembakan 6 laskar FPI. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya tim dari Komnas HAM sedang investigasi dan membuka tabir kasus ini. Dan kemarin tim dari Komnas HAM itu sudah mengumumkan proses dan hasilnya. Oke, kali ini kita channel bakalan membagikan informasi kepada teman-teman semua secara rangkum, secara jelas, apa aja yang sudah disampaikan oleh tim Komnas HAM. Ternyata banyak banget sesuatu yang mengejutkan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait tewasnya 6 laskar FPI tersebut. Apa dia? Oke, kita bakalan bahas secara garis besarnya ya teman-teman, bahwasanya telah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada, memang bahwasanya ternyata laskar FPI itu ada yang mengikuti, membuntuti beberapa hari sebelum kejadian. Ada 3 mobil, nanti akan kita putar keterangan dari Komnas HAM. Ada 3 mobil yang terbukti memang mengikuti laskar FPI beberapa hari sebelum kejadian, teman-teman. Wow banget pokoknya. Dan diduga mobil tersebut itu milik petugas. Berikut penuturan dari tim Komnas. Dapat sejumlah keterangan saksi, antara lain di daerah Sentul. Jadi kami turun itu tidak hanya di Kerawang, tapi juga di Sentul. Di Sentul yang pertama terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 dan tanggal 7 dini hari yang diduga milik petugas. Yang berikutnya terdapat keterangan mobil laskar FPI merapat ke Sentul dari Petamburan. Terus ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal, dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Dan yang gak kalah mengejutkan lagi teman-teman, ada beberapa bukti dan kejadian lagi. Ternyata 6 orang laskar FPI, 4 orang diantaranya masih dalam keadaan hidup. Jadi 2 orang laskar FPI sudah tewas sebelum di rest area itu, dan 4 orang masih dalam keadaan hidup dan diturunkan di luar mobil, teman-teman. Di situ Komnas HAM menjelaskan bahwa 4 orang yang masih hidup itu terdapat tanda-tanda kekerasan. Mereka berempat itu jadi masih hidup, sedangkan 2-nya sudah tewas, teman-teman, di tempat yang berbeda. Dan para petugas yang disebutkan petugas ya, menjelaskan pada halayak ramai yang ada di sekitar situ bahwasanya 6 laskar FPI itu adalah terkait kasus narkoba dan terorisme, padahal tidak sama sekali ya. Jadi polisi ketika itu menjelaskan kepada warga sipil bahwasanya mereka adalah kasus narkoba dan terorisme. Setelah itu 4 orang yang masih hidup itu disuruh masuk ke dalam mobil, lalu ada suara terdengar bahwasanya petugas menyuruh atau memerintahkan 4 laskar FPI yang masih hidup itu untuk menghapus video yang mereka rekam tentang kejadian tersebut, teman-teman. Itu diberitahukan sesuai dengan bukti-bukti yang ada oleh Komnas HAM, sesuai investigasi dan bukti-bukti dan saksi-saksi. 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama,
insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, 2 karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal. Yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh tim Komnas HAM terkait kasus ini adalah bahwasanya ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para petugas kepada Laskar FPI mengenai tewasnya 4 orang Laskar FPI yang di rest area Sentul itu. Kenapa di sini yang dikasuskan hanya 4 orang bukan 6 orang? Karena menurut Komnas HAM, tewasnya 2 Laskar FPI sebelumnya tewas di tempat yang berbeda dan adanya perlawanan sebelumnya, entah itu seperti apa ya teman-teman. Jadi intinya ada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sebelumnya 4 orang Laskar FPI itu yang masih hidup dan ada tanda-tanda penganiayaan masuk ke dalam mobil dan mereka juga semuanya tewas. Jadi totalnya ada 6 Laskar FPI yang tewas. Saya sebagai warga Indonesia sangat menyayangkan hal ini teman-teman. Kita semua pasti turut berduka ya, kenapa Indonesia seperti ini. Walaupun kita cuma rakyat sipil biasa, setidaknya kita hubul waton kita, cinta kita pada tanah air kita, minimal kita mendoakan yang terbaik untuk bangsa kita. Jadi kalau kita pikir secara akal sehat ya teman-teman ya, kenapa 4 orang yang tidak tahu apa-apa, petugas malah memberitahukan kepada rakyat sipil, kepada masyarakat sipil yang ada di sekitar rest area tersebut bahwa mereka adalah kasus narkoba dan kasus teroris. Coba kenapa petugas melakukan itu? Sungguh tidak masuk akal teman-teman. Itu sebuah kezoliman yang nyata. Tapi kasus ini memang akan dikembalikan atau diserahkan oleh kepala negara, yaitu dalam hal ini adalah Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo. Jadi ini semua akan dilimpahkan kepada beliau atau dilaporkan kepada beliau. Oke, itu aja mungkin dari kita rangkuman dari hasil investigasi Komnas HAM terkait tentang tewasnya 6 Laskar FPI. Kita harus memantau kasus ini ya teman-teman. Minimal kita mendoakan dan tahu berita terbarunya. Semoga rakyat Indonesia di sini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terus berjuang untuk Komnas HAM. Semoga keadilan di Indonesia ini bisa ditegakkan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.